Selamat siang Sobat VIP semua dan selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Bersama saya Vina yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bersama Ketua Gugus Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Putu Nensi Riastini SPD MPD. Selamat datang Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, bagaimana Ibu? Apa kabar? Baik. Ini tadi saya sempat agak bingung nih Bu, masalah nama nih kita sebutnya Nancy atau Nancy? Oke, itu apa namanya agak Inggris-Inggris dikit ya. Iya. Karena kan pas saya lahir itu bapak saya itu kan TNI, jadi pas ngepam Presiden Reagan Amerika itu pas datang ke sini sama istrinya Nancy. Jadi saya itu lahir nggak ada bapak, jadi nama itu dikasih dari TNI sendiri gitu. Jadi namanya Nancy. Kemudian Riastininya itu riasnya itu Republik Indonesia Amerika Serikat. Iya, gitu. Namanya gagah betul. Iya, berarti Ibu KBT berarti ya, keluarga besar tentara. Anak kolong. Woi, anak kolong nih, jangan main-main nih. Kalau sekarang mentalnya sudah ya. Iya, Ibu. Baik Ibu, mungkin di sini kita akan bincang-bincang mengenai MBKM ya Bu ya. Jadi baik Ibu, sebelum ke topik, saya mungkin ingin tanya ini kesibukan akhir-akhir ini Bu. Kesibukan ya. Kalau ditanya kesibukan sih, kalau bilang pura-pura sibuk salah ya. Kalau sibuk ya beneran sibuk gitu ya. Oke, kalau kesibukan saya bagi jadi dua kategori ya, kesibukan kampus sama kesibukan rumah gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri saya seorang ibu jadi sibuknya sama anak-anak gitu ya. Kebetulan saya masih punya balita gitu ya. Umur berapa Bu? Yang kakak baru akan 5 tahun, yang adik baru akan 1,5 tahun gitu ya. Jadi ya itu gimana sibuknya sama balita, terus sibuk juga sama anak mertua gitu ya. Iya. Kemudian kalau yang di kampus yaitu biasa kalau sudah mau awal semester baru ini MBKM pasti. Ya pasti dah keluar ininya huru-haranya gitu ya. Kemudian sama PPG juga sama mahasiswa pada datang gitu mau bimbingan gitu ya. Kemudian kemarin masih bimbing yang MBKM sebelumnya juga yang asistensi mengajar. Kemudian kebetulan juga sekarang akan persiapan untuk pelatihan asesor ban ASM karena kebetulan lolos itu. Kemudian ada ini juga penulisan PKM mahasiswa, ada satu bimbingan yang lolos juga dan beberapa yang lainnya. Udah anggap aja pura-pura sibuk. Berarti benar-benar luar biasa ya Bu ya, Ibu mengatur waktu di rumah bagaimana untuk anak, apalagi punya anak yang umur 1,5 tahun ya Bu ya. Ya, jadi tapi bangunnya jam 3 Bu. Ya, sambil gini Bu ya, diet mengembalikan bodinya. Iya, kurus-kurus ya. Tapi kalau Ibu kegiatan di kampus, anak siapa yang jaga Bu di rumah? Kalau anak saya titip sama nenek gitu. Sama nenek Bu ya. Jadi pokoknya kalau bisa sih jam 5 itu udah pulang kalau bisa gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, misalnya kayak sekarang udah mau persiapan MBKM semester ganjil. Otomatis kita agak lembur-lembur dikit. Kayak kemarin jam 5 itu masih kita rapat kayak gitu. Tapi keluarga tidak terabaikan dan Bu ya dengan kesibukan Ibu di kampus ya. Iya. Baik. Jadi Bu, mungkin apa sih dan bagaimana perbedaan kegiatan sebelum dan setelah ada di masa pandemi seperti sekarang ini? Apakah ada terhambat karena adanya pandemi atau iya. Sebenarnya ada sisi positif negatifnya sih ya. Ketika sebelum pandemi itu saya masih ada di Yogyakarta karena saya kan ngambil studi di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu ya masih warawiri untuk bimbingan kayak gitu kan. Nah semenjak pandemi syukur juga sih. Jadi saya bisa di rumah bimbingan. Berarti ada syukurnya pandemi banget gitu ya. Nah jadi bisa di rumah bimbingan kan kayak gitu. Tapi tugas tetap jalan ya kan. Tetap juga di rumah, anak bisa sama anak kan kayak gitu. Nah pas itu juga saya kan sebenarnya nggak program ini yang kedua, belum program gitu maksudnya, tapi keduluan dikasih gitu ya. Karena nggak tahan-tahan. Kesenengan soalnya ya. Nah itu jadi pas
sebelum pandemi itu ya bawa hamilan ke Jogja gitu ya. Lumayan kan, belum mikirin si kakak juga. Terus setelah pandemi ya udah bisa istirahat kan, karena saya ada pendarahan selama 4 bulan di awal kehamilan gitu. Karena terlalu capek. Iya betul. Jadi 7 bulan saya sudah tidak dikasih terbang lagi, sehingga semua dari rumah. Tapi syukur juga pandemi ini. Tapi kan tidak terlepas dari protokol kesehatan ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin apa saja sih hambatan dalam menjalani kegiatan sebagai ketua gugus Ibu, dosen, serta kegiatan-kegiatan lain di luar akademi? Kalau boleh sih minta waktu itu di atas 24 jam saya minta. Iya, ya bisa dibayangkan ya, sampai di rumah itu ya namanya seorang ibu ya, otomatis mereka pasti akan ibu gitu kan, baru sampai di rumah ibu. Wis sudah. Tapi kalau sudah lihat anak, rasa capek pasti. Cuman ya itu nikmatnya sih di situ ya. Ya udah sampai di rumah bersih-bersih dulu ya kan, udah gitu udah ambilkan makan malam ya kan buat mereka, terus kakaknya minta, "Ibu aku mau ini, ya wes kita buatin kayak gitu kan." Terus udah gitu udah suapin mereka makan, kemudian main sama mereka. Udah gitu udah jam 8 itu jam 8 jam 9 anak-anak udah harus tidur. Karena saya biar dapat juga istirahat gitu. Terus Bapak suami kebetulan ketika saya selesai studi, puji Tuhan gitu ya, anugerah Tuhan, itu dipindahkan ke Singaraja gitu. Suami TNI juga ya Bu? Iya, makanya saya bilang istri kolong. Kayaknya Bu Pina juga istri kolong ini. Berarti nggak hilang-hilang itu Bu ya. Darah pejuangnya nggak hilang-hilang. Ya begitulah. Iya. Oke. Nah, seperti itu sih untuk pengaturan waktunya ya mepet ya, tapi saya yakin juga teman-teman lain itu luar biasa lebih sibuk dari saya gitu, dan pengaturan waktunya juga mungkin saya sampai bingung, mereka itu kapan tidurnya ya, kalau saya aja sudah curi-curi tidur kan, maksudnya mereka kapan tidurnya ya kan. Nah terus sampai sempat saya berpikir gini, waduh kapan saya nulis artikel kalau begini kegiatannya gitu. Iya, sebagai ketua gugus, dosen, belum lagi sebagai ibu di rumah ya Bu ya, belum lagi kegiatan di luar akademik ya. Ya nikmati aja ya Bu ya. Betul, Oke. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin bertanya terkait dengan program yang ada di gugus MBKM. Nah ini sudah mulai nih, naik levelnya nih. Iya Ibu. Oke. Ya, gimana Ibu? Jadi terkait dengan gugus yang Ibu pimpin, bisa diberikan sedikit gambaran seperti apa sih Ibu? Oke. Kalau MBKM itu kan sebenarnya kependekan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya saya juga belum expert banget di sini gitu. Saya masih raba-raba juga gitu ya. Syukur-syukur saya nggak salah raba gitu ya. Salah raba nanti di malam aja Bu ya. Itu. Jadi sebenarnya MBKM ini programnya pemerintah gitu ya, bagaimana pelajar itu dalam hal ini adalah mahasiswa itu bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap itu tidak hanya di bangku kuliah, tetapi juga di luar bangku kuliah. Mereka dibebaskan selama 3 semester ya untuk belajar di luar prodinya. Nah, sebagai contoh kalau di semester 5 mereka boleh belajar di lintas prodi tetapi masih dalam satu universitas. Misalnya anak PGSD pengen belajar tentang informatika gitu, atau tentang bagaimana membuat media pembelajaran, mungkin dia bisa ngambil kuliah di TP atau mungkin bisa ngambil kuliah di PTI kayak gitu. Kemudian nanti di semester 6, semester 7 mereka bisa ngambil 8 program gitu ya. Salah satunya ada pertukaran pelajar, ada asistensi mengajar, kemudian yang saat ini jalan itu kan yang semester genap ini adalah pertukaran pelajar dan asistensi mengajar. Dan ada juga satu magang, itu magang BUMN dari TP 1 orang. Nah, itu biasa, ya. Bu, ya. Kemudian itu ada magang, kemudian ada kewirausahaan, ada KKNT, ada proyek independen, kemudian ada proyek kemanusiaan, kemudian ada riset. Nah, itu kan beda-beda memang ininya, rohnya gitu ya, rohnya beda-beda. Jadi, untuk saat ini karena kebetulan kurikulum yang berlaku saat ini yang semester
4 dan 6 sekarang itu kan belum kurikulum MBKM, jadi belum kurikulum 2020. Jadi mereka masih kita ekuivalensikan secara dengan mata kuliahnya, dengan mata kuliah yang muncul di semester itu atau di semester di atasnya gitu. Jadi kita masih berusaha mengekuivalensikan 20 SKS gitu ya. Structure masih kita pakai structure form gitu, karena ini kan memang kurikulumnya sudah fix gitu ya, beda dengan kurikulum 2020 yang memang ada slot untuk pelaksanaan MBKM kayak Tapi gitu. ini memang peraturan yang baru ya Bu, atau bagaimana Bu? Iya, ini kan memang sudah tuntutan dari kementerian. Iya, jadi bagaimana kita mencapai indikator kinerja utama itu yang dalam hal ini adalah bagaimana mahasiswa belajar di luar kampus sebanyak 20 SKS dan di setiap fakultas itu kan 30% minimal itu melaksanakan MBKM mahasiswanya. Berarti kesempatan yang bagus sebenarnya untuk mahasiswa ya Ibu ya. Iya, betul. Apalagi bisa kuliah tidak di prodi tersendiri, bisa di luar kan, jadinya dia bisa menjalankan, dia punya bakat bisnis atau itu ya. Nah, bagus sekali. Kalau saya sih apresiasi sekali dengan program ini karena luar biasa. Kita tidak hanya tahu istilahnya mode-mode pembelajaran, tapi kita bisa aplikasikan gitu loh. Betul. Jadi Bu, mungkin apa saja sih yang tergabung dalam gugus MBKM ini Bu? Maksudnya yang tergabung itu? Yang tergabung itu ya mungkin ada jaringan lain atau apa gitu, mitra gitu mitranya, ya. Okay. Mitra-mitra MBKM itu ada banyak, tergantung dari program yang ada gitu ya, karena ini ada 8 program. Sebagai contoh untuk pertukaran pelajar itu kita punya beberapa universitas mitra, misalnya Universitas Negeri Semarang, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, kemudian ada Universitas Malang, kemudian kita punya mitra di UNP, Universitas Negeri Padang, kemudian ada UNES sudah ya, satu lagi UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Nah itu, kemudian kalau AM, asistensi mengajar, kita mitranya SD gitu ya, tidak hanya di Bali tetapi di luar Bali juga. Kemudian ada juga yang PAUD ya, sekolah-sekolah PAUD ya. Luar biasa ya Bu ya mitranya kita nih Bu. Terus untuk program-program dalam gugus ini apa saja yang sudah terrealisasi dan belum? Kalau untuk programnya, untuk kemarin di semester genap itu kita memilih program bukan ini ya, jadi ini kesepakatan antara kami dan Koor Prodi. Jadi yang dipilih itu adalah pertukaran pelajar dan asistensi mengajar. Ya, kebetulan ada satu program yang ini kebetulan memang dari pusat juga membantu gitu ya, dari Undiksa sendiri, unit PKKM-nya, jadi membuka lowongan untuk magang di BUMN. Nah, kebetulan ada anak TP yang lolos 1 dalam seleksi. Kalau yang lain yang itu di-handle oleh kami di MBKM itu yang jalan adalah pertukaran pelajar dan asistensi mengajar. Nah, kalau proyek independen kemarin kita tawarkan, tetapi belum ada yang mengisi slot itu gitu. Jadi program-program yang lain itu belum terisi slotnya, dan kita akan upayakan gitu ya, semester ini kita akan berusaha untuk ada mahasiswa yang masuk ke masing-masing slot program itu. Gitu. Berarti tidak ada hambatan ya Bu ya? Hambatan sih ada ya, tapi kan masih bisa, jalan keluarnya masih kita bisa atasi kan Bu. Betul, karena ini kan pimpinan mensupport, nah itu penting sekali itu kan. Yang paling penting, kemudian betul, mahasiswa juga ini excited gitu ya ikut dalam kegiatan ini. Bahkan kemarin itu sampai kita membuka peluang 10 orang tambahan gitu, karena banyak sekali yang minta, Bu bisa nggak sih kalau saya ikut, karena ini kesempatan untuk mahasiswa. Betul, mereka terlambat daftar kayak gitu. Itu sebenarnya kesalahan juga ya, tidak disiplin hanya saja karena ini programnya kita baru luncurkan, kita masih buka peluang untuk mereka, dan itu menandakan bahwa animo mahasiswa itu tinggi untuk program ini kayak gitu. Luar biasa ya Bu ya. Lalu untuk terkait dengan mahasiswa nih Ibu, bagaimana mahasiswa dapat berkarya melalui Merdeka Belajar itu sendiri?
Oke, mahasiswa berkarya dalam Merdeka Belajar itu ada banyak cara ya. Iya. Sebagai contoh nih, contoh yang saya inikan untuk asistensi mengajar ya. Iya. Jadi mereka saya tidak pernah terbayang gitu ya, tidak pernah terbayang mahasiswa asistensi mengajar gitu bisa menyelenggarakan seminar sampai pesertanya itu seluruh guru di Indonesia gitu. Wow. Iya. Wih, luar biasa. Iya. Nah, itu apa ya? Kita mungkin berpikir, oke, mereka melaksanakan seminar saja itu sudah sesuatu yang luar biasa, ya kan? Tetapi kita tidak sampai membayangkan mereka bisa merekrut peserta dari seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang dari luar negeri ikut gitu. Nah, kemudian ada juga yang sampai itu bimbingan saya sampai nolak peserta. Itu sudah sampai 450 pesertanya. Karena kebetulan itu panitianya langsung dari mahasiswa ya. Jadi tapi didampingi dengan dosen pembimbing begitu. Nah, yang itu nolak sampai mereka karena terlalu overload kan. Betul. Kapasitas yang digunakan itu hanya 500. Jadi untuk panitia, untuk dosen juga kan, jadi ditolak gitu. Itu artinya bahwa Merdeka Belajar ini benar-benar mengasah mahasiswa itu untuk memiliki kompetensi gitu loh ya. Sebagai contoh bagaimana melaksanakan seminar, seminar itu sampai diikuti oleh seluruh Indonesia atau sampai mancanegara, itu kan prestasi ya. Itu tambahan yang mungkin mereka tidak bayangkan. Betul. Gitu kan. Kemudian karya yang lainnya, ini kebetulan saya juga sedang membimbing artikel mahasiswa. Bahkan saya prediksi artikel ini bisa masuk ke level Sinta 1 gitu. Level Sinta 1 seorang mahasiswa. Iya, iya, jadi kemarin itu saya ajak mereka untuk refleksi dulu sebelum menentukan apa sih artikel yang akan ditulis. Jadi kita ajak refleksi dulu masalah-masalah yang ada di sekolah. Kemudian baru kita menentukan seperti apa. Mereka cari-cari dulu. Saya minta minimal 5 artikel internasional. Nah, itu mereka saya wajibkan gitu. Karena kan kalau level S1 saya minta seluruhnya artikel internasional juga nggak mungkin kan. Jadi minimal 5 artikel internasional. Terus udah gitu kamu silakan baca itu, analisis, kemudian bagaimana nanti menyusun dan seterusnya. Akhirnya seperti contoh ini dia meneliti tentang numerasi guru SD dari sudut gender dan jenjang pendidikannya seperti apa. Karena kan sekarang untuk asesmen nasional itu kan literasi baca tulis dan literasi numerasi kan. Jangan sampai siswanya nggak lulus karena gurunya yang nggak bisa gitu kan. Jadi itu yang diteliti oleh mahasiswa ini. Bahkan saya sampai bilang, kalau kamu tembus sampai jurnal yang bagus, saya yang bantu bayar. Saya bilang kayak gitu. Gitu mantap kan. Ini ketua gugus MBKM kita nih. Iya Ibu. Iya kan itu reward reward untuk mereka karena mereka benar-benar berkarya dengan bagus gitu ya. Oke. Baik Ibu, mungkin apa saja sih upaya yang dilakukan oleh gugus MBKM untuk mengembangkan karya mahasiswa melalui Merdeka Belajar itu, Bu? Kita sudah menyiapkan beberapa program ya dalam MBKM ini, dan itu tentunya tidak lepas dari dukungan Korprodi terutama karena kan mereka adalah pimpinan yang ada langsung dengan mahasiswa di lapangan kan. Kemudian mereka yang tahu program seperti apa yang bisa diekuivalensikan dengan mata kuliah kan seperti itu dan yang lainnya. Jadi program-program yang kita siapkan itu kita tetap berkoordinasi dengan masing-masing Korprodi. Karena kalau lepas koordinasinya saya yakin tidak akan jalan gitu. Makanya keselarasan hubungan antara Korprodi, MBKM dan pimpinan dan mahasiswa juga itu penting sekali. Sangat penting. Mungkin Ibu ya ini kita nih perlu tahu nih apa harapannya Ibu ke depan untuk FIP khususnya pada program-program yang Ibu jalani sekarang. Oke, ya harapan saya sih sebenarnya ya saya ingin itu MBKM ini benar-benar dilaksanakan dengan dengan berkualitas gitu ya. Jadi kita punya mahasiswa yang keluar dari sini itu memang mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas yang bisa memang bersaing nanti
di dunia kerja gitu. Karena banyak memang prodi-prodi yang sejenis dengan kita ya kan, tetapi saya yakin kualitas mahasiswa kita nggak kalah dari mereka gitu ya. Nah, dengan program ini harapannya mereka benar-benar kompeten gitu. Jadi tidak hanya berkiprah di nasional, tetapi juga berkiprah di internasional. Itu sih harapannya. Ya. Astungkari Bu ya. Ya. Oke. Baik Ibu, mungkin di sini ada sedikit kuis. Jadi tadi kita sedikit. Ini saya diuji sekarang. Ya. Sekarang jiwa kemiliterannya keluar jadi. Anak kolong, ibu persit, ibu dosen, ketua gugus, wow lengkap. Kurang satu lagi anak menwa juga saya. Dulu anak menwa ibu ya. Menwa juga. Iya. Berarti tidak pernah lepas dari sepatu itu tuh. Iya. PDL. Bapak saya itu adalah figur terbaik saya. Iya. Luar biasa. Iya. Baik Ibu, kayaknya di sini agak-agak tegang nih. Jawab cepat. Waduh. Ini ada kuis jawab cepat. Harus pilih salah satu. Tidak boleh duanya, harus pilih satu. Seperti ibu memilih suaminya, ibu harus seleksi kok koleksi, seleksi, resepsi gitu ya. Iya, oke. Baik ibu, yang pertama, seandainya saya tidak jadi dosen, maka saya akan menjadi dokter. Dokter, oke. Dosen biasa atau dosen sibuk? Dosen biasa. Karir keluarga? Keluarga. Orang-orang tidak pernah tahu kalau saya tidak banyak makan. Yakin nggak? Kalau saya kayaknya kurang yakin. Body itu bisa mempengaruhi loh. Orang yang bodinya besar kalau disurvei pasti makannya sedikit. Iya, percaya. Oke. Yang terakhir nih, jika dapat libur setahun saya akan berlibur bersama keluarga. Ya, saya pikir akan mengembalikan body saya yang dulu. Nggak apa-apa lah, yang penting udah laku. Oke. Iya Ibu. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, kuisnya sama-sama. ya agak lucu, nggak tegang sih, walaupun jawabannya tegas-tegas karena darah TNI. Iya, oke. Oke Sobat VIP, demikianlah tadi sesi podcast kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya memenuhi undangan dari kami. Sama-sama. Dan Sobat VIP, nantikan podcast kami selanjutnya. Tentunya tidak akan kalah menarik dari podcast kali ini. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Salam harmoni. Bye, dadah.